Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Saya akan membacakan warta gereja pada minggu ini. Yang pertama yaitu persembahan. Majelis GKJ Truco sudah menerima persembahan dari salah satu warga jemaat kelompok 2 Gaden, uang sebesar Rp300.000 untuk GKJ Truco. Majelis mengucapkan terima kasih. Yang kedua, kewargaan. Mohon doanya bagi warga jemaat yang sedang sakit dan yang masih dalam masa pemulihan. Kelompok 1 yaitu Ibu Mariati. Kelompok 2, 1 Bapak Seha Surono, 2 Ibu Agustina, 3 Ibu Giem, 4 Bapak Marsudi, dan 5 Ibu Endang Kristiani. Selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kelompok 1, 1 Bapak Agus Suraji, tanggal 6 September, 2 Ibu Suwarni Mario, tanggal 9 September, 3 Ibu Sunarmi, tanggal 10 September, 4 Thomas Budi Santoso, tanggal 10 September. Kelompok 2, Ibu Romea Ganes, tanggal 8 September, 2 Bapak Joko Purnomo, tanggal 10 September, 3 Saudari Eva Natalia RK, tanggal 11 September, dan 4 Jehu Nathan CBD RW, tanggal 12 September. Bagi warga jemaat yang datanya belum masuk, belum ditulis, ada kekeliruan dalam penulisan, dimohon untuk menghubungi majelis. Yang ketiga yaitu ibadah online masih berlangsung sampai akhir September tahun 2020. Harap maklum. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah ibadah minggu pagi hari ini kita awali dan kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hukum kasih pada pagi hari ini akan saya bacakan dari Matius 22, ayatnya yang ke-37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 467 sebagai kidung penyesalan. Tuhanku, bila hati kawanku. Terluka oleh tingkah ujarmu,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengakui akan dosa-dosa kita, Tuhan juga memberi berita anugerah kepada kita. Berita anugerah pada pagi hari ini akan saya bacakan dari Ibrani 9 ayat 14 dan 15. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima berita anugerah dari Tuhan, Tuhan juga memberi petunjuk baru kepada kita semua, agar kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Petunjuk hidup baru pada pagi hari ini akan saya bacakan dari Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita sanggupi berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan. Mari bersama-sama kita tunduk di dalam doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami menaikkan pujian syukur kami atas sukacita yang senantiasa Tuhan berikan, atas penyertaan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terkhusus di saat ini di tengah situasi kondisi yang sedang bersama-sama kami hadapi,
di tengah pandemi virus COVID-19 yang belum terlihat akan terselesaikan dengan baik. Bahkan dalam lingkup wilayah Kabupaten Klaten akhir-akhir ini menandakan perkembangan yang cukup mengkhawatirkan. Kami meyakini akan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami akan Tuhan jaga, Tuhan ajarkan kami untuk menjaga hidup kami masing-masing dan juga menjaga kehidupan bersama-sama. Sehingga kami boleh mentaati setiap hal yang memungkinkan kami mencegah diri kami terinfeksi atau orang lain terinfeksi virus COVID-19 ini. Kami hanya mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah pertolongan-Mu senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami juga menyerahkan ibadah kami di tengah situasi kondisi ini, kami beribadah dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir dalam ibadah kami saat ini dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Tidak menghalangi cinta kasih-Mu, tidak menghalangi berkat-Mu. Yang kami minta Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa hadir, biarlah Tuhan memberikan titik terang supaya pandemi COVID-19 ini boleh segera berakhir. Dengan demikian juga Tuhan, kami mau serahkan tugas pelayanan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya dengan situasi kondisi ini kami tetap boleh melayani Engkau dengan baik. Kami mau serahkan kehidupan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan-Mu. Lindungi kami, berkati kami, beri kami kesejahteraan. Dosa yang senantiasa kami kerjakan dalam hidup kami, kiranya Tuhan mengampuni. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ucap syukur kita atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai dasar kita memberikan persembahan, kita ambilkan dari Roma 12 ayat yang pertama, yang demikian firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam kita memberikan persembahan, kita iringi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 302. Nanti kita pujikan bait 1 sampai 3. Ku beri persembahan. Persembahan pada Tuhan.
Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, yang telah mengorbankan nyawanya demi keselamatan kami orang yang percaya. Terima kasih Tuhan yang sangat baik, yang selalu memelihara, memberkati dalam kehidupan kami dari hari lepas hari hingga sampai saat ini. Bapa di surga, kami memberikan persembahan ucap syukur kami atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami yang selalu Tuhan lindungi. Kiranya apa yang kami persembahkan teristimewa tubuh kami Tuhan, kiranya Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus untuk hadir di dalam hati kami, umat-Mu, mengajar kepada kami, memberikan kekuatan kepada kami untuk mendengar, untuk memahami, lebih-lebih untuk bisa melakukan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh-Mu, sehingga apa yang tersampaikan nanti bisa kami terima dengan sukacita dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama diambilkan dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel. Pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa, tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan.
dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyian
Bacaan kedua diambilkan dari Roma 13 ayat 8 sampai 14. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil kita pada pagi hari ini akan kita baca dari Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan ini dalam kebersamaan sinodal, sinode GKJ adalah digunakan sebagai bulan katekise liturgi. Nah, ketika kita mendengar kata liturgi, apa yang muncul dalam pemahaman kita? Seringkali liturgi dipahami sebatas sebagai urutan tata ibadah. Dari votum salam sampai kemudian diakhiri di berkat. Sehingga tidak jarang ketika akan mengadakan ibadah,
banyak yang kemudian bertanya liturgi nendi sebagai penuntun ibadah yang akan dijalankan. Tetapi sebenarnya liturgi tidak diartikan sesempit itu. Karena liturgi itu adalah ibadah itu sendiri. Liturgi adalah sebuah perayaan, di mana ibadah itu adalah bagian puncak dari perayaan itu, yaitu perayaan perjumpaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang ibadah, sebenarnya ibadah itu apa? Ibadah berasal dari kata avoda, yang artinya hamba. Jadi ibadah ini secara garis besar diartikan perjumpaan seorang hamba dengan tuannya, yaitu Tuhan. Dalam bahasa Indonesia, ibadah diartikan sebagai kata kebaktian, dari kata Jawa mungkin bekti yang artinya hormat. Jadi dalam ibadah itu adalah perjumpaan dengan hormat antara hamba dengan tuannya. Ibadah adalah sebuah perayaan, perjumpaan antara hamba dengan Tuhannya. Ibadah adalah puncak dan sumber daya kegiatan gerejawi. Bahwa dalam ibadah itu kita memperoleh semangat, kita merasakan persekutuan yang memberi tenaga bagi kita untuk senantiasa hidup dalam persekutuan yang indah di dalam perjumpaan kita dengan Kristus yang telah menebus dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah adalah cermin bagaimana persekutuan yang diselamatkan oleh Allah itu bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menjalankan ibadah itu adalah ciri, adalah standar, adalah bentuk dari persekutuan kita dengan Tuhan yang telah menyelamatkan kita itu. Nah, bagaimana kita mewujudkan ibadah itu sebagai bentuk persekutuan yang telah diselamatkan? Dalam Roma 13 ayat 8 sampai 14 kita diingatkan bahwa untuk mengibarkan sebuah persekutuan itu, persekutuan harus didasarkan oleh kasih. Bahkan dengan jelas Tuhan Yesus menasehatkan supaya persekutuan kasih itu diwujudkan ketika masing-masing anggota saling peduli, saling terlibat, saling bertanggung jawab. Supaya persekutuan orang yang percaya itu bisa mencerminkan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan nasihat Tuhan ini sangat realistis dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita seringkali melihat, kita seringkali menjadi anggota dari perkumpulan-perkumpulan, misalnya di tingkat RT ada persekutuan RT, RW, ada PKK, Dasawisma, atau apa saja. Dan lumrahnya sebuah perkumpulan kadang-kadang orang ini tidak bisa ada dalam perkumpulan itu dengan baik-baik saja. Terkadang ada pergesekan satu dengan yang lain, ada yang mengundurkan diri, ada yang marah, ada yang menyalahi aturan dan sebagainya. Dan kelihatannya hal itu, saya katakan di atas tadi realistis, itu ada juga dalam kehidupan berjemaat. Kadang ada tindakan seseorang yang dianggap dosa dan menjadi batu sandungan bagi kebersamaan di dalam ibadah, di dalam persekutuan jemaat, persekutuan yang diselamatkan oleh Kristus itu. Yang kemudian menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapi orang-orang yang demikian itu? Apakah kemudian kita meninggalkan orang itu? Ataukah malah kemudian kita menjadikan orang itu sebagai objek pergunjingan? Atau bagaimana? Melalui perikop dalam Matius tadi Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ciri utama dari sebuah persekutuan orang beriman adalah cinta kasih. Mencintai berarti saling terlibat, saling memiliki. Atau kesediaan saling mendukung, keprihatinan salah satu anggota menjadi keprihatinan seluruh komunitas, sukacita satu anggota menjadi sukacita seluruh komunitas. Lantas bagaimana ketika salah seorang anggota berbuat dosa? Maka yang lain memiliki kewajiban
untuk mengingatkan, untuk menolong supaya orang ini kembali ke dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Persoalan seperti ini harus ditangani dengan baik. Dalam tradisi gereja dulu itu ada tradisi pengakuan dosa yang diwartakan dan sebagainya. Yang sekarang dalam era pastoral transformatif sekarang ini itu perlu dikaji ulang. Kapan ini harus dilakukan dan bagaimana. Dan Matius memberi jalan yang luar biasa bahwa ayat ini mengatakan bahwa ketika kita menangani persoalan tertentu yang paling penting adalah diselesaikan dalam kelompok sekecil mungkin. 4 mata. Kita menegur saudara kita secara 4 mata. Baru kemudian tahap-tahap selanjutnya semakin meluas, mengajak saksi, dan kemudian diserahkan kepada jemaat. Bagian ini menjadi bagian yang penting. Karena seringkali ketika kita ingin menyelesaikan persoalan di dalam jemaat, ketika ada saudara kita jatuh ke dalam dosa, seringkali kita malah tidak menjadi orang yang mendukung. Tapi justru orang yang semakin menjatuhkan, sehingga saudara kita itu semakin jauh dari pertobatan. Sehingga ketika diumumkan misalnya akan ada pemberkatan nikah yang didahului dengan pengakuan dosa karena melanggar hukum ke-7 misalnya. Ketika itu diwartakan, orang yang tidak tahu tidak mendukung, tetapi malah kadang menjadikan itu bagian dari gosip. Makanya ayat ini dalam Matius tadi memberikan tekanan yang begitu luar biasa, dimulai dari sekup paling kecil. Kerahasiaan itu penting, diselesaikan sedini mungkin. Tetapi pada ayat yang selanjutnya, ayat ke-17, dijelaskan kalau memang dia tidak mau mendengar, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan atau pemungut cukai. Kalau kita rasakan secara sekilas memang ayat ini terasa kontradiktif, bertentangan. Nek ora iso delengke ya anggap bae wong sing ora kenal karo Gusti Allah kaya dene juru mupu beo. Nah, bagaimana dengan soal persekutuan yang penuh kasih, yang senasib sepenanggungan, yang harus saling mengingatkan satu dengan yang lain? Ayat ini kelihatan kontradiktif, tapi mari kita lihat Bapak Ibu. Ketika Yesus mengatakan sebagai orang yang tidak mengenal Kristus atau pemungut cukai, mari kita lihat sebenarnya bagaimana Yesus itu memperlakukan orang-orang ini. Orang yang tidak mengenal Kristus, seorang pemungut cukai. Apakah ditinggalkan? Apakah dibiarkan? Apakah dikucilkan? Tidak, dalam beberapa contoh malah Yesus menggambarkan bagaimana perhatian lebih itu diberikan. Misalnya ketika dia menceritakan tentang orang Samaria yang baik. Atau bagaimana dia datang ke rumah Sakeus sang pemungut cukai. Yesus tidak meninggalkan, tapi Yesus menerima juga perlakuannya kepada perempuan yang akan dirajam. Yesus merangkul, Yesus memperhatikan lebih. Atau mungkin soal cerita sukacita surga melebihi ketika satu orang itu kembali dibandingkan 100 orang yang tidak perlu bertobat. Artinya justru ayat ini tidak kontradiktif, lah justru semakin menegaskan kita harus lebih memperhatikan orang ini. Tidak ada yang ditinggalkan di dalam Kristus. Semua harus diperhatikan. Justru dituntut memperhatikan dengan lebih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah persekutuan yang telah diselamatkan. Bahwa persekutuan itu dalam puncaknya adalah dalam bentuk ibadah. Tetapi yang dimaksud dalam ibadah di sini tidak sebatas datang ke gereja, beribadah, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Karena mungkin kalau demikian akan ada bertanya bagaimana dengan situasi kondisi sekarang yang kita tidak bisa beribadah di gereja. Bagaimana makna persekutuan itu bisa kita hidupi sementara kita tidak pernah benar-benar bersekutu bersama. Kita harus bersekutu dalam kelompok-kelompok kecil. Ibadah di sini bukan sekedar ibadah dalam arti kebaktian.
Ibadah adalah seluruh perjumpaan kita dengan Tuhan. Ibadah kita yang sejati adalah hidup kita. Apapun yang kita kerjakan adalah ibadah kita yang kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persekutuan kita wujudkan dalam ibadah kita sehari-hari. Dengan menjadi persekutuan yang saling memperhatikan, saling mengingatkan, saling menolong satu dengan yang lain. Sehingga ibadah kita, persekutuan kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh kita merenungkan firman Tuhan. Saat untuk menaikkan doa-doa pribadi. Kita naikkan doa Bapa kami yang di surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat yang percaya kepada Tuhan, kita memperbarui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah ini kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita, supaya kita mampu melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu pulanglah dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.